Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakaatuh. أن الله يعجل الرجال في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من أفراد بركات في الدنيا والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم البدء صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى شبيهها يا صالح بن عمر درس إلى حضرة البال بن عبد الله بن محمد ثم إلى جنة نفعنا الله بهم وبعلمهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai hikmah yang ke-55. Innama ja'alad daral akhirati mahallan lijazai ibadihil mu'minin lianna hadhihi dara la tasa'u ma yuridu ayyu'diyahum. Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat membalas
kepada para hamba yang beriman. Kenapa demikian? Karena dunia, negeri dunia itu tidak bisa menampung apa yang hendak Allah berikan kepada mereka. Ini makna terjemahnya. Maksudnya adalah dunia ini terlalu kecil untuk tempat sesuatu yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Diberitakan serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya tempat atau istana yang Allah akan berikan kepada hadiah, sebagai hadiah kepada orang-orang ahli jannah, itu sekecil-kecilnya itu 10 kali dari dunia. Ente pernah keliling dunia? Pernah? Nanti akan dikasih tempat 10 kali lebih gede dari dunia. Itu seminimnya. Jadi menunjukkan bahwa dunia ini bukanlah tempat pembalasan amal. Terus dunia ini fana, akan mengalami kehancuran. Allah menghendaki apa yang akan Allah berikan di akhirat, yaitu tempat yang bisa dinikmati untuk selama-lamanya, yang tidak akan lagi mengalami kehancuran. Maka Allah menjadikan pahala orang yang beriman itu akan diberikan di akhirat, itu karena ada beberapa hikmah. Apa sih hikmahnya kok Allah nggak langsung ngasih pahala orang yang ibadah itu di dunia?
Kamu sholat, kamu haji, kamu puasa. Setelah kamu haji, kamu mendapatkan sesuatu, itu bukan upah. Bukan. Setelah kamu sholat, dapat rezeki. Setelah kamu puasa, kerjaan lancar. Itu bukan upah, bukan. Jadi upah itu enggak diberikan Allah di dunia, enggak. Nah, ada apa hikmahnya kok Allah memberikan enggak langsung di dunia tapi ditunda nanti di akhirat? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, karena dunia ini tidak bisa menampung pahala yang akan Allah berikan, baik itu nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Nikmat yang akan Allah berikan secara zahir bagi satu orang yang beriman, yang paling rendah adalah satu surga yang luasnya 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Nanti kalau jalan kaki 1 kilo berapa menit? Hah? Ada 10 menit? Hah? Kurang lebih. Takriban, repot takriban itu. Ente selangkah semeter ada? Hah? Gak ada. Berapa? Hah? Hah? Setengah meter. Satu langkah setengah meter. Berarti kalau 1 kilo berapa? 1000 meter. Berarti untuk 1 kilo ente perlu 2000 langkah. Hah? Selangkahnya berapa menit? Hah? 2 detik. 2 detik kali 2000. Berapa waktu sekilo itu? 2 kali 2000 berapa? 4000. 4000 dibagi 1 jam berapa detik? 60 apa? Itu menit. Hah? Berapa? 1 jam 60 menit. 3600 detik. Berarti 4 berapa tadi? 4000 kali dibagi 3600. Gimana? Berarti 1 jam. Terus 10 menit 1 kilo. Itu pakai apa jalannya? Hah? Itu bukan jalan, namanya gelinding namanya. Kalau mobil itu bisa 60 km per jam. Mobil. Kalau sepeda
10 kilometer per jam. Ente 10. Lu ngapain? Berarti per jam, taruh per jam 1 kilo. Per jam berapa tadi? 1 kilo. Berarti kalau sehari 24 kilo. Hah? Sehari 24 kilo. Hitung coba hitung. Kalau 24 kali 300 tahun berapa? 60 hari. 365 hari, coba hitung berapa? 24 kali 365. Kali 70. Hah? Berapa ini? 600. Kilo. Itu seminim-minimnya bagi orang ahli surga mendapatkan tempat 6 juta kilo. Kilometer. Itu 6 juta kilo itu seukuran apa itu Bang? 6 juta kilo. Kalau peka Jakarta Surabaya berapa kilo? Enggak, kalau bumi berapa kilo? Nanti kalau ngiterin bumi nih dari satu lokasi balik lagi berapa kilo tuh? Ada 1 juta enggak? Apa? Itu apa? Bumi 500 juta kilometer. Jadi kalau 10 kalinya berapa itu? 5 juta kilometer. Hah? Berapa? Hah? Oh, 500.000 kok 5 juta.
500.000 kali 10 5 juta dong. Hah? Itu nikmat yang akan diterima oleh paling kecilnya penduduk surga, 10 kalinya dunia. Jadi kalau dunia itu luasnya 500 km, maka orang-orang ahli surga akan mendapatkan nanti 5 juta kilometer. Dan nikmat maknawi yang akan diberikan Allah adalah untuk selama-lamanya. Dan semua barangnya sangat mulia. Maka dunia ini tidak layak dan tidak mencukupinya. Interiornya itu satu bahannya aja di dunia nggak ada. Interiornya ahli surga nanti satu bahannya di dunia nggak ada. Dikatakan bahwa cemeti itu pecut. Penduduk surga lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Dan cahayanya para bidadari di surga melebihi cahayanya matahari. Artinya cahaya matahari itu maknanya terangnya, bukan panasnya, bukan. Terangnya, seterang cahaya matahari. Jadi kalau itu semua diturunkan di dunia nggak sanggup menampungnya, nggak sanggup. Di dunia ini yang kamu anggap gede itu kecil banget dibandingkan nanti negeri akhirat. Yang kedua, Allah memuliakan orang yang beriman dan menghendaki pahala untuk mereka itu sesuatu yang tidak akan pernah habis. Maka dunia ini pasti hancur dan tidak layak untuk menempatkan semua pahala yang akan diberikan untuk orang yang beriman. Sudah kecil akan hancur pula. Sebagaimana sebagian dari berita, andai ada rumah di dunia terbuat dari emas, tapi akan hancur, dan rumah di akhirat terbuat dari batu bata, tapi tidak akan hancur dan untuk selama-lamanya, maka orang yang berakal pasti akan memilih akhirat. Ini dikasih rumah dari emas permata di dunia, tapi nggak sampai 100 tahun akan hancur. Ini aja dikasih rumah dari batu bata, tapi akan ada untuk selama-lamanya. Itu milih yang mana? Milih dari itu andai kata. Ini malah sebaliknya. Rumah yang dari batu bata akan hancur, rumah yang dari emas
tidak akan hancur. Ente masih milih batu bata. Ini otaknya kira-kira waras nggak gitu loh? Ya. Andai kenikmatan dunia itu yang kamu dapati rumah itu dari emas, tapi akhirat itu lebih jelek dari batu bata, tapi selamanya orang tetap masih milih akhirat. Ya kan? Itu yang akal yang waras tuh maksudnya. Ini di dunia dari batu bata dan akan hancur, masih dipertahankan daripada milih akhirat yang jelas dari emas dan tidak akan. Ini kira-kira waras nggak gitu? Makanya kadang malaikat itu bingung lihat manusia. Saya keder lihat manusia itu gimana sih pikirannya. Apalagi nyatanya justru sebaliknya, bahwa dunia itu semua bangunan terbuat dari batu bata dan bangunan akhirat terbuat dari emas. Maka yang memilih kenikmatan dunia adalah orang yang memang ditakdirkan celaka. Artinya lebih mementingkan urusan dunia. Kalaupun dunia itu isinya emas, berlian, rumah kamu bertahtakan emas, dunia berlian, kamu milih, ini kamu masih terhitung orang yang akan celaka. Tapi rada pinter lah maksudnya. Ini udah dari batu bata, tetap akan hancur, masih dipertahankan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhan, dan bersegeralah menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun, dan menuju kepada, segeralah kamu menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, alangkah sedikit malunya orang yang menginginkan surgaku tapi sedikit ibadahnya. Bagaimana aku akan bermurah dengan rahmatku kepadanya, padahal dia pelit di dalam mengerjakan perintahku. Artinya kita kepengen Allah murah di dalam memberikan anugerah, tapi kitanya pelit di dalam melaksanakan ibadah. Berkata Syahr bin Aus, mengharap surga dengan tidak beramal, maka itu sebuah dosa. Dan menantikan syafaat dengan tidak adanya sebab, maka dia tertipu. Dan mengharapkan rahmat dari orang yang dipatuhi adalah sebuah kebodohan. Tiga nih. Pengen surga tapi nggak mau beramal.
itu sebuah dosa. Ente sholat kagak, apa kagak, tapi pengennya surga, itu sebuah dosa. Artinya sebuah kesalahan gitu loh. Salah kan kalau ada orang pengen hadiah tapi nggak mau ikut lomba. Hah? Hadiahnya pengen tapi lombanya nggak mau ikut. Itu benar apa salah? Salah. Benar. Benar-benar gila namanya. Terus pengen pertolongan, pengen syafaat dengan tidak adanya sebab. Dia pengen ditolong, tapi dia nggak punya jalan untuk bisa mendapatkan pertolongan. Itu namanya apa? Tertipu. Orang ketipu. Ketipu itu tersesat. Artinya mendapatkan orang dapat prank doang. Artinya dia pengen mendapatkan pertolongan tapi nggak ada jalan yang dia siapkan untuk bisa ditolong. Terus yang ketiga, mengharapkan rahmat dari orang yang nggak pernah dipatuhi. Dia selalu menentang orang tuanya, tapi minta kiriman duit dari orang tuanya, gitu. Istri nggak pernah patuh sama suaminya, tapi pingin suaminya menyayangi istrinya. Itu namanya apa itu? Namanya kebodohan. Itu bodoh namanya. Orang bodoh. Orang yang bodoh itu ya begitu. Nah, sebaliknya orang yang pinter, ya dia nggak akan begitu. Dia akan tahu ketika saya mengharapkan banyak kebaikan dari dia, mestinya saya justru banyak patuh kepadanya. Itu orang pinter namanya. Ketika kamu memperbanyak patuh kepada seseorang, maka layaknya orang itu banyak memberikan kebaikan. Ente mengharapkan banyak kebaikan dari seseorang tapi nggak pernah patuh, itu sebuah kebodohan. Berkata pula ulama yang lain, engkau mengharapkan selamat, tapi engkau tidak berjalan di jalan yang benar, maka engkau bagaikan menjalankan kapal di tempat yang kering. Ini namanya apa? Namanya apa? Tertipu apa bodoh itu? Hah? Tertipu apa bodoh? Menjalankan kapal di tempat yang kering. Pengen kapalnya jalan, tapi jalannya di darat. Itu bodoh. Ini ulama membuat gambar begitu, gitu loh. Kalau kamu pengen mengharapkan rahmat, keselamatan, tapi engkau tidak berjalan di jalan yang benar, gitu loh. Ente pengen dapat syafaat, tapi ente nggak punya jalan untuk bisa mendapatkan syafaat itu.
Ente pengen mendapatkan rahmat, tapi ente nggak pernah sejalan dengan orang yang memberikan rahmat, gimana bisa mendapatkannya? Ini bentuk perkataan bagaimana seseorang bisa mendapatkan banyaknya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini menyatakan bahwa sungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat pembalasan untuk kenikmatan bagi ahli orang-orang yang beriman kepadanya. Li'annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi dari la baqa'alaha. Dia memberikan kepada mereka, dan karena Allah menghendaki memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan di dunia yang tidak kekal. Ya, jadi ketika kita memahami hal ini, kita akan tahu bahwa dunia ini adalah tempatnya beramal. Dunia bukan tempatnya pembalasan. Maka ketika kita beramal di dunia, maka balasannya adalah akhirat. Akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Allah tidak menjamin untuk kehidupan akhirat, tapi Allah menjamin untuk kehidupan dunia. Seringkali orang dibalik, dunia yang sudah dijamin dikejar-kejar, akhirat yang nggak dijamin dibiarkan lewat, gitu loh. Dunia ini kamu dijamin oleh Allah. Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang melangkah melata, yang berjalan di muka bumi ini, maka rezekinya itu dijamin oleh Allah. Tapi akhirat Allah nggak menjamin ente akan dapat pahala apa, akan dapat kedudukan seberapa. Allah nggak menjamin, kecuali kamu mencarinya, kamu mengupayakannya, kamu mengusahakannya, urusan akhirat. Jadi kalau orang kok pengen banyak mendapatkan pahala akhirat, pengen mendapatkan banyak kedudukan akhirat, ya perbanyak amal di dunia. Itu selayaknya, itu namanya orang yang pinter, orang yang mendapatkan kebaikan. Semakin dia pengen tinggi mendapatkan surga yang Allah berikan, maka dia akan semakin memperbanyak amal untuk negeri akhirat. Lah kadang anehnya, ente pengen masuk surga, pengen, amalnya banyak, enggak, gimana masuk surga? Udah nggak apa-apa, Bib, di empernya nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga, Bib. Emper jadilah, Bib. Tanggung minta surga di emper. Enggak, surga pengennya yang tinggi, yang enggak. Yang penting masuk surga walaupun di emper. Ini cita-citanya orang yang rendah ya begini. Kalau cita-citanya orang yang punya semangat yang tinggi, semangat yang besar, dia nggak mau di emper loh. Ente di dunia pengen punya rumah di emper, pengen. Ya walaupun ngontrak, gua mendingan ngontrak daripada di emper.
Ini enggak, di surga aja mintanya di empel. Di dunia aja enggak mau di emperan, di surga minta di emperan. Ya. Jadi dengan perbanyak amal kita akan punya jalan untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di surga. Artinya amal itu bagian dari pernik-perniknya surga, gitu loh. Apa namanya ini? Interiornya. Tiket utamanya untuk masuk surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok kamu ingin mendapatkan surganya yang mewah, isinya macam-macam? Ya amal itu menambahkan itu semua, gitu loh. Kalau modalnya kok cuman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak punya amal apa-apa, nanti dapatnya rumah kosong, ente isi perabotan. Jadi orang yang semakin bercita-cita pengen punya ini, pengen punya, layaknya ya perbanyak amal di dunia. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngaji tauhid, ngaji memahami akidah tentang la ilaha illallah, kemudian ngaji fikih tentang bagaimana beramal yang benar, terus ngaji tasawuf, bagaimana menjaga hati, menjaga amal tetap ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan rahmat, banyak rahmatnya Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'annana qtarabna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.